Amalan yang sering aku gunakan untuk setiap harinya, yang Masya Allah, Alhamdulillah ketika aku amalkan ini rezeki aku makin lancar. Jadi amalan ini biasanya aku mulai dengan mengamalkannya setiap selesai qobliyah subuh. Jadi yang pertama ini adalah zikir malaikat. Biasanya aku bacanya sampai 100 kali ketika udah selesai sholat qobliyah subuh ya. Jadi zikir malaikat ini bacanya subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi dibacanya sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua adalah zikir yang biasanya aku baca ketika setiap selesai sholat zuhur, dan bacanya ini adalah La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini juga biasanya aku baca sebanyak 100 kali. Yang ketiga biasanya aku amalkan setiap selesai sholat asar. Bacanya ini Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri sebanyak 100 kali. Jadi ini yang biasanya aku amalkan setiap hari ketika udah selesai sholat dalam bacaan yang biasanya aku ulang sebanyak 100 kali. Kemudian jangan pernah lupakan untuk baca salawat Jibril juga, karena salawat Jibril juga merupakan salawat yang insya Allah kita bisa dilancarkan rezekinya. Sebenarnya salawat apapun itu, tapi yang paling aku suka mengamalkan adalah salawat Jibril. Nah, kemudian ada lagi nih zikir yang biasanya aku amalkan kalau misalnya kita mau biar rezekinya makin lancar. Apalagi kalau misalnya kita mau keluarin uang dari dompet, biasanya aku baca zikir ini, zikir Asmaul Husna. Bacanya ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rasak, ya Gani, ya Mukni. Biasanya aku baca 1 kali ketika mau narik uang dari ATM, atau misalnya mau transfer uang, atau misalnya mau keluarin uang dari dompet. Biasanya aku baca 1 kali, kemudian aku berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berdoa, ya Allah, jadikanlah uang yang aku keluarkan ini membawa berkah untukku dan keluargaku, dan semua yang aku keluarkan dari dompet atau rekeningku, ya Allah, kembalikan dengan sangat banyak-banyak masuk kembali ke dalam rekening atau dompet. Jadi kalian boleh berdoa sesuai versi kalian sendiri, kemudian tutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, yang selanjutnya, bukan kedua ya, jadi yang selanjutnya biasanya aku amalkan zikir ya latif. Jadi zikir ya latif ini ijazah dari Mbah Moen, jadi biasanya aku amalkan 129 kali. Biasanya ini aku amalkan di waktu setelah duha, atau misalnya biasanya setelah selesai sholat maghrib, karena di waktu itulah zikir aku yang tidak ada biasanya aku amalkan. Jadi Masya Allah, inilah zikir-zikir yang biasanya aku amalkan. Jadi kalau misalnya kalian lagi dalam kondisi sulit, boleh banget coba amalan zikir-zikir seperti ini. Oh iya, jangan pernah lupa juga untuk mengamalkan salat pohon uang. Jadi salat pohon uang ini bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacanya setiap selesai sholat isya, atau misalnya kalian udah dengar azan isya nih, udah boleh mengamalkan salawat pohon uang ini. Jadi salawat apapun itu sebenarnya boleh diamalkan ketika kita lagi haid ya. Jadi nanti kalau misalnya aku udah sharing ini, jangan ada lagi yang bertanya ya di komentar tentang Kak bisa nggak diamalkan saat lagi haid. Boleh. Jadi kalau kakak lagi haid masih boleh kok mengamalkan salawat, masih boleh mengamalkan zikir. Jadi kalau bisa banyak-banyak baca istighfar juga. Jangan pernah tinggalkan istighfar juga, karena istighfar adalah zikir yang sangat bagus untuk diamalkan setiap hari. Kalian boleh amalkan 100 kali setiap hari sambil beraktivitas. Salawat juga. Jadi salawat ini boleh diamalkan sambil beraktivitas. Tapi kalau paling bagus ya memang sebenarnya ketika kita masih ada wudhu, kemudian 1 kali duduk dan menghadap kiblat ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa setiap selesai sholat kalian boleh amalkan sambil beraktivitas. Amalan seperti ini amalkanlah dengan istiqomah, yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka dengan apa yang kita amalkan, dan insya Allah semuanya pasti akan ada hasil dari amalan yang kita amalkan ya. Yang intinya kalau kita yakin, kita ikhlas, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti setiap urusan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa aku sharing, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.